bisa disebutkan mungkin di Aqsa selama sekolah di, kalau nggak salah dulu mulai RA ya, Iya. mulai RA, MI, kemudian MTS di sekolah yang sama, di yayasan yang sama begitu di Yayasan Islamiyah Islamiyah, begitu ya. Mungkin bisa disebutkan pernah meraih apa saja selama itu, Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama dalam program acara yang sama, On Mic Studio Kemenak Tuban, bersama saya Laidia Mariati. Pemirsa On Mic Kemenak Tuban yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala MTS Islamiyah Kebo Melati Pelumpang gitu ya. Beliau adalah Bapak Ramadan MPD. Apa kabar Pak Ramadan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Katanya dulu kita pernah ketemu gitu ya. Iya. Masih jadi operator. Oh iya, waktu dulu kita masih ngurusi BSM ya, waktu masih di Penma. Baik. Beliau tidak sendiri, ditemani dengan adik kita yang cantik. Beliau luar biasa, masih kecil tapi besar gitu ya. Besar prestasinya begitu. Beliau adalah adik Aqsa Junior Yusian Fira gitu ya, juara 2 Olimpiade Matematika tingkat nasional. Adik Aqsa ini adalah kelas 9 MTS Islamiyah Kebo Melati gitu ya. Oke, baik, apa kabar Dek? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah, senang kalau semuanya sehat ya. Iya. Nah, lagi sibuk apa ini Mungkin ya selain belajar ini? Nggak ada. Baik, kalau jenengan Pak Kepala ini lagi sibuk apa nih? Sibuk ini persiapan juga, ini mau final di Indonesia ini tanggal 9 baru saja pengumuman. Apa ini? Apa final apa? Oh gitu. Oke, luar biasa. Semoga diberikan kesehatan ya. Sehingga sukses semua program-programnya, program sekolah. Oke, sebelumnya ini kita pengen tahu nih, pengenalan diri dulu. Pak Ramadan ini siapa sih? Dari mana sih? Ya, mau nggak Pak Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ramadan, pendidikan terakhir, magister pendidikan. Kebetulan saya dulu guru matematika, S1-nya, jadi S2-nya juga Jadi, matematika. Memang pembina begitu ya, pembina Iya. langsung di Aqsa gitu Iya, ya. betul. Saya jadi kepala MTS Islamiyah Kebo Melati mulai tahun 2019 berganti Bapak Almarhum Sudardi. Oh iya. Saya Oke. dan saya mempunyai visi di MTS Kebo Melati itu terwujudnya lulusan yang aktif dalam prestasi, Ya. berakhlakul karimah, terampil dalam berkarya, yang berdasarkan iman dan takwa itu. Luar Jadi biasa. itu visi saya untuk mewujudkan bagaimana sih madrasah itu bisa dikenal tidak hanya di bidang agamanya juga, tapi juga di prestasi umumnya. Luar biasa. Ada berapa siswanya ini Pak sama gurunya nih? Kalau siswanya tahun ini kita kan di pelosok desa begitu ya. Jadi ada 160 siswa yang terdiri 6 kelas. Gurunya setelah TU ada 22. Berarti malah efektif kan, satu kelas cuma 10 orang nih. Lebih fokus gitu. Tidak, itu 160. Oh 160. Dengernya 60-nya aja. Baik, berarti rata-rata berapa nih Pak per kelas? 30-an. 30 ya standarnya kelas ya. Biasa gurunya? Gurunya 22 sama TU. Cukup ya, nggak kurang ya. Ada guru PNS-nya? Belum ada ya, murni ya. Jadi kalau disampaikan oleh Pak Ramadan ini tadi kan sekolahnya ada di pelosok. Saya sendiri belum pernah ini ke Kebo Melati. Dulu pernah waktu mau di Penma itu mau ke sana. Tapi banjir Pak, jadinya kita pulang. Gitu. Sering banjir ya? Iya, setiap tahun biasanya banjir. Alhamdulillah
banjir aman sih Bu. Kita lantai 2 sehingga barang-barang masih di atas. Aman ya. Terus siswa 160 ini rata-rata dari Kebun Melati sendiri apa dari luar kecamatan mungkin? Dari luar kecamatan itu ada dari Patian, ikut kecamatan Midang. Iya. Kalau Kebun Melati sendiri banyak, kemudian ada desa sebelah Wonosobo juga, Klodok juga sudah sebagian juga ada yang ke MTS luar biasa. Yang penting kalau kepalanya muda gini kan biasanya banyak inovasinya, banyak semangatnya banyak gitu ya. Oke, Pak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi tadi terkait sekolahnya mumpung ada di podcast nih. Oh iya. Okay. Jadi gini Bu, di sekolah saya sesuai dengan visi tadi saya lulusan yang berprestasi. Yeah. Jadi kami punya program, memang program kami itu kita punya jargon madrasah prestasi. Yeah. Bagaimana prestasi itu bisa terwujud? Ya kita mulai dari awal, dari awal tahun ajaran itu kelas 7 baru kita adakan seleksi. Yeah. Kita gunakan di mana anak itu pilih ekstra apa yang ingin diikuti. Kita punya banyak ekstra. Memang kita ekstranya yang saat ini kita unggulkan adalah di bidang olimpiade dan futsal. Jadi itu yang kita beli. Tapi anak semua terpenuhi bakatnya. Yeah. Jadi setelah dites nanti yang kemampuannya bagus kita bina. Jadi pembinaan itu tidak besok mau lomba baru dibina tidak. Jauh-jauh hari ya. Terus memang sudah dipetakan mana anak-anak yang matematika, mana yang IPA, begitu. Jadi sudah pembinaan di awal. Oke. Sekarang ke Diaksa dulu ya Pak ya. Sudah cukup mungkin programnya? Cukup ya, nanti ditambah-tambah di belakang lah ya. Oke, Diaksa mau kenalan dulu nggak sama pemirsa On Mic nih? Mau nggak lo? Boleh. Seneng, ayo enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Zunia Yusyantira, biasa dipanggil Aksa. Saya siswa kelas 9 di MTS Islamiyah Kebun Melati. Udah itu aja Dek. Diaksa ini cantik kan ya, cantik, pintar. Dek, bisa disebutkan mungkin Diaksa selama sekolah di, kalau nggak salah dulu mulai RA ya? Yeah. Mulai RA, MI, kemudian MTS di sekolah yang sama, di yayasan yang sama begitu, di Yayasan Islamiyah begitu ya. Mungkin bisa disebutkan pernah meraih apa saja selama itu Dek? Yang diingat saja nggak apa-apa. Kalau yang terakhir ini di kelas 9, itu kemarin ada juara 2 Olimpiade Matematika di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini yang paling akhir ya? Iya. Oke. Setelah itu ada kemarin di KSM Kabupaten juara 1 dan juga OSN juga kemarin masuk. Juara 1. Saya pernah lihat dulu flyer tahun berapa begitu ya, waktu itu Diaksa masih MI. Nah itu juara apa Dek? Nasional juga ingat saya. Saya tahunya malah dari Instagramnya Beban Informasi itu. Terus akhirnya saya cari info. Oke, itu tahun berapa masih ingat? Tahun 2021. Oh, di sama matematika ya? Iya. Oh, memang bakat di situ ya, luar biasa di kita ini. Kemudian Pak, program unggulannya tadi selain kembali lagi ke Pak siapa tadi? Oke, Pak, program unggulannya apa lagi Pak selain tadi pemetaan siswa untuk menggait siswa lain untuk masuk ke sekolahnya itu bagaimana? Jadi kami selain mengukur prestasi itu kan kami juga membawa bagaimana lulusan itu bisa diterima di sekolah-sekolah yang dituju siswa, sehingga lulusan MTS tidak dicap tidak bisa masuk di sekolah-sekolah unggulan begitu. Alhamdulillah setiap tahun kita banyak masuk di sekolah-sekolah unggulan, di aliyah-aliyah unggulan tanpa tes, kemudian juga ada yang tes juga tetap lolos. Ini juga menjadi motivasi saya supaya warga masyarakat itu mau menyekolahkan di MTS Bungadi begitu. Karena kita juga dekat dengan SMP, Ibu di SMP 35 juga dekat. Dari SMP 1 Bumpang ya lumayan, SMP 3 yang paling dekat dengan sekolah. Di unggulan mana saja ini, unggulan mana saja nih beberapa siswanya yang diterima? Kalau SMA biasanya anak di SMA 1 Tuban, kemudian SMA 1 Babat, kemudian di Man Bojonegoro, di Man Lamongan juga, kemudian Man 2 Tuban juga.
Kalau rencana ini bahasa kayaknya mau di kota ini. Mandua? Kota Malang kayaknya ini. Oh iya iyalah, saya support luar biasa. Kalau MTS di kita itu kan nggak ada apa namanya, apa yang satu sekolah itu loh, yang satu daerah itu apa namanya? Terpadu. Kan, yang satu daerah sekolahnya di situ, lupa zonasi ya. Nggak kenal zonasi kalau MTS ya. Tapi kalau SMA kan masih mengenal ya zonasi ya. Iya, tapi di SMA masih ada jalur prestasi. Oh, kalau jalur prestasi boleh ya? Masih ada. Jadi kalau zonasi ya jauh ke Bomlati, tidak mungkin bisa masuk di SMA. Oh iya, betul. Oh, itu pakai prestasi ya. Baik. Oke. Terus awal mengikuti lomba ini di Aksa mulai kelas berapa nih? Kalau saya awal mengikuti lomba itu dari dulu RAA. Pertama kali saya ikut itu lomba menyanyi di tingkat kecamatan. Lagu apa itu Dek dulu Dek? Lagu 17 Agustus. Boleh dong dinyanyiin sedikit gitu buat pemirsa nih. Boleh, monggo. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Luar biasa. Masih dikandung badan. Oke Dek, cukup. Makasih ya, memang suaranya empuk ini ya. Suaranya juga itu. Oh? Suka nyanyi juga, Oh iya, Masya Allah. Berarti tidak hanya ilmu-ilmu eksak ya, tapi yang ekstra juga menjuarai. Kemarin juga menang ya di Pasi, provinsi. Juara berapa? Juara 2 kemarin. Masya Allah. Fasi ya. Fasi berarti waktu itu masih kelas 8. Kelas 8. Oh, sudah SMP, MTS ya. Kemudian Dek, setelah menang di berbagai ajang kompetisi itu, bagaimana perasaannya Dek Aksa ini? Ya pastinya ya senang, bersyukur pada Allah karena diberikan itu kemenangan ya. Iya. Terus untuk menjaga itu bagaimana Dek? Pastinya kita harus tetap belajar. Dipelajari sama Pak Guru langsung ini. Apakah ada jam-jam khusus Pak? Ini menginjak ke Pak Ramadan lagi nih. Apakah ada jam-jam khusus selain jam sekolah gitu untuk gebleng gitu ya, gebleng di Aksa ini? Oh iya, jadi memang Aksa ini kalau saya bina matematika kalau saya kelas 1 atau kelas 2 MI sudah mulai memang binaan khusus dengan saya sampai dengan sekarang. Cuma saat ini saya sudah punya asisten juga. Dulu juga alumni MTS, juara matematika juga dari sekarang kuliah di UM, sekarang ngajar di MTS. Nah ini pun membantu saya sekarang. Padahal dulu jenengan waktu di Aksa di MI jenengan sudah ngajar di MTS. Iya. Oh tapi karena satu yayasan, oke lah begitu ya, luar biasa. Nggak lanjut Pak. Jadi kalau Aksa ini memang kalau di atas rata-rata gitu ya. Karena nyanyi bisa semua itu, jadi pidato bisa, puisi bisa, nyanyi bisa, jajil bisa, jadi semua pelajaran memang dia bisa. Tapi dari semua itu matematika dia yang terus saya asah, sehingga ketika saya pembinaan itu kok masih saya rasa kurang, saya agak repot, saya ikutkan pembinaan online juga dengan pembina-pembina provinsi. Alhamdulillah orang tuanya mensupport sehingga terbitlah seperti ini, muncullah seperti ini Bu. Oke, baik Pak. Selain di Aksa nih, apakah ada siswa dari MTS atau MI atau yang Islamiyah ini ya, MTS Islamiyah Kebun Melati Pelumpang yang prestasi juga? Banyak itu. Karena jargon saya tadi kan madrasah prestasi begitu ya. Jadi alhamdulillah selama tahun pelajaran 23-24 ada sekitar 55 prestasi. 55 mulai tahun? 23 pelajaran 23-24 tahun pelajaran. Ada 24 ya? 55 prestasi, luar biasa. Baik dari kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi begini Bu, di daerah Lamongan itu sering setiap semester 2 itu ada lomba-lomba. Misalnya di Man Lamongan, di Man 2, SMA itu mesti mengadakan. Nah kita pasti ikut. Dan alhamdulillah mesti
banyak yang juara. Iya. Jadi selain matematika juga ada IPA, ada IPS, ada bahasa, ada pidato, puisi, kita ikutkan semua Ibu. Iya. Yang pertama untuk cari pengalaman gitu ya. Tapi saya punya prinsip begini, kalau mau diikutkan, pembina harus membina. Kalau tidak dibina, tidak usah diikutkan. Itu prinsip saya. Kalau nggak nanti masalah, benar-benar gitu ya pembinanya ini. Iya, jadi kalau nggak masalah, yang penting sudah dibina. Iya. Kemudian peran dan support kepala madrasah ini yang di Aqsa rasakan itu bagaimana? Yang pastinya itu kepala MTS, kepala sekolah, terus orang tua sangat mensupport dan juga mendukung. Seperti kalau misal saya ada lomba apa selalu diikutkan. Artinya ya selalu didukung untuk maju terus gitu ya. Iya. Di Aqsa sebagai anak-anak nih kebebanan nggak sih dengan support mungkin yang dirasa anak lain itu, wah aku kok dikongkon lomba terus, aku kok digendikan terus sama ibu atau sama kepala gitu ya. Ada rasa begitu nggak? Ya mungkin kadang ada, tapi kalau memang kita yang ingin, ya kita harus jalani aja. Kalau misal kita mau bisa sesuatu, kita harus menyukai dulu. Harus suka dulu ya, betul. Sepakat itu kalau itu saya ya. Harus suka dulu baru nanti belakangan. Insya Allah sukses. Kalau suka dulu itu insya Allah sukses begitu ya. Luar biasa. Baik, ini kan keberhasilan di Aqsa ini tidak lepas dari orang tua begitu ya. Dan kebetulan pemirsa sudah hadir di sini ibu dari Aqsa. Mari kita perkenalan dulu dengan ibunya, bagaimana sih bisa melahirkan anak yang luar biasa ini. Sudah bergabung dengan kita ibu dari adik Aqsa, beliau adalah Ibu Zumrotus Saidah, begitu ya, MPDI, beliau ngajar MPD ya, bukan pakai I, oke. Beliau ngajar juga di MTS Kebun Melati, luar biasa. Berarti diajar ibu dong, Dek? Iya. Oke. Beliau juga luar biasa. Pada tahun 2017 pernah menjuarai sebagai guru prestasi tingkat Jawa Timur begitu ya, sebagai harapan 2. Apa kabar Bu Zumrotus ini? Alhamdulillah. Kesibukannya apa ini Bu Zum? Saat ini mengikuti PPG. PPG ya. Kalau dulu kan saya tahun 2012 itu sudah pernah mengikuti PLPG sebagai guru bahasa Indonesia dan guru di MTS. Kemudian tahun 2020 itu kan saya ikut CPNS ya di Pemkab Bojonegoro, sebagai guru PAI itu. Oh, berarti kalau gitu dulu kan sudah pernah menerima sertifikasi? Sudah, dari 2012. Harus pindah ya kalau pindah instansi? Iya, karena tidak linear gitu. Oh iya. Ya mungkin kebijakan kemana juga ya. Kalau dari dinas pendidikan itu saat ini yang sertifikat pendidiknya itu PAI, ngajar guru kelas itu sudah bisa linear. Yang untuk saya kan kalau guru PAI itu sertifikasinya ikutnya di Kemenang. Nah, sedangkan sertif saya bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi harus dilinearkan. Berarti sekarang ikut yang PAI. Iya. Oke. Kalau dulu itu bahasa Indonesia waktu. Iya. Jadi memang beliau ini bercabang ya. Beliau tetap mengajar di MTS Kebun Melati Pelumpang, tapi beliau sebagai ASN di Dinas Pendidikan begitu. Nggak apa-apa, sama-sama agama ya, saling support aja. Iya, ini juga kebijakan dari beliau Bapak Ramadan itu. Jadi saya tetap diharapkan masih ngajar di MTS. Itu yang tidak mungkin ditemukan di sekolah lain. Jadi karena saya di Dinas Pendidikan itu kan juga sama kan, jam masuknya pagi, maka MTS Kebun Melati itu saya masuk lebih pagi. Jadi jam 5:30 itu anak sudah mengikuti. Membagi waktunya seperti itu ya, Masya Allah. Jadi 5:30 sudah masuk. Iya, dan alhamdulillah anak-anaknya juga mau dan juga semangat. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Peran ibu ini ketika 5:30 sudah harus masuk nih untuk menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, Mbak Aqsa dan adiknya bagaimana? Ya, karena
karir itu kan pilihan Bu ya. Jadi kita tetap ada solusi. Alhamdulillah saya masih satu rumah dengan ibu saya. Jadi beliau juga sangat berperan sampai saat ini. Jadi kebantu gitu ya. Tapi kebetulan ini Aksa ini anaknya itu susah makan Bu. Kalau saya susah berhenti makan. Nah sama itu. Jadi pagi itu kalau sarapan itu jadi jarang, dia sering memilih sarapan di sekolah. Lebih baik sarapan matematika begitu ya. Iya dia sering lupa makan. Sekarang Dek Aksa nih Dek, dengan sibuknya Mama nih Dek ya, karena sebagai guru di Diknas juga masih mengajar di MTS Kebun Melati. Sebagai anak bagaimana nih Dek? Maksudnya, wah ibu kok nggak ada waktu ya buat aku, kok ibu di sekolah terus ya, kok ibu di MTS terus ya, ada begitu nggak Dek? Enggak, kalau waktu itu masih ada, mulai dari sore sampai malam juga masih ada waktu. Oh, masih kualitatif ya. Nggak ada masalah berarti ya? Nggak pernah protes ya? Terus peran ibu Dek, peran ibu sehingga Dek Aksa bisa menjuarai tadi ya, selain peran dari Pak Ramadan, adik sendiri yang adik rasakan peran ibu itu bagaimana? Kalau dari saya itu Mama selalu support saya dari dulu. Kalau misal saya ada lomba juga diperbolehkan untuk didaftarkan. Jadi mungkin itu yang membuat saya lebih semangat juga. So sweet ya. Berarti orang tua ini sangat mensupport begitu ya. Terus Ibu, saya kembali ke Ibu Zoom ini. Ibu Zoom, untuk mendidik Dek Aksa menjadi sekarang ini bagaimana sih Bu tipsnya? Mungkin pemirsa kami juga ingin mendengarkan langsung begitu, monggo Bu. Gini ya Bu Lydia, Aksa itu tumbuh juga seperti anak-anak pada umumnya. Jadi dia itu bukan kategori anak yang kutu buku, terus dia di rumah terus, juga tidak. Dia juga main HP juga biasa gitu. Cuman kita sebagai orang tua kan juga harus membatasi Bu Lydia. Main HP berapa jam nih bolehnya nih? Saya sih tidak membatasi jam Bu, memang ya kalau saya rasa udah agak lama gitu ya saya tegur gitu. Saya itu dari kecil memang yang saya bina, saya didik itu mentalnya dulu. Makanya dulu saya berinisiatif. Kalau tidak salah dulu guru RA begitu ya? Iya. Jadi tahu ya mentalnya anak ini harus diapain Bu kalau boleh tahu Bu? Ya gimana ya Bu, sebenarnya kalau trik khusus itu tidak ada ya cuma motivasi itu aja. Jadi dulu contoh di mentalnya waktu masih kecil itu loh, bagi saya penasaran ini. Walaupun anak saya sudah 2 dan saya nggak mungkin. Enggak, dulu kan saya dulu ngajarnya masih di RA juga kan ketemu anak-anak ya. Terus kemudian ketika punya anak itu beda. Ngajar anak orang dengan ngajar anak sendiri itu jauh beda. Kalau anak sendiri itu memang emosi kita itu lebih tidak terkontrol ya. Cuman saya bekali anak saya dulu di awal waktu RAA itu ada lomba nyanyi itu yang tadi diceritakan. Tapi dengan tidak terkontrol itu menjadi anak mentalnya lebih gitu ya? Enggak, maksud saya enggak bisa Bu ya sendiri ya. Dari kecil mulai MI itu untuk menemani belajar itu saya ya sekedar mengulas saja. Yang selebihnya itu di les Bu, saya maunya karena dipasrahkan ke ahlinya begitu ya. Iya, karena Aksa juga lebih nyaman daripada belajar dengan saya gitu loh. Iya, betul. Kayaknya kan begitu ya Bu ya. Anak kalau sama orang tua kan kadang ngantuk lapar gitu haus. Kalau anak saya dulu les di rumah aja dikit-dikit aku haus Bun, nanti 5 menit lagi aku mau minum. Begitu terus. Cuma dari kecil ya saya support, mulai saya ikutan lomba itu RAA tadi Bu ya. Ya di situ saya latih mentalnya, saya ingin tahu berani nggak sih anak saya, nggak ada target menang waktu itu Bu ya. Kan dari RA di kecamatan waktu tidak pernah ada yang ikut lomba. Jadi saya coba anak saya tidak nyangka juga kalau anaknya menang. Persiapan waktu itu sangat kurang. Yang mana kalau dari rumah kan ya kita hanya sekedar mengajarkan lagu 17 Agustus gitu. Yang wek tempat ternyata itu pakai iringan keyboard. Saya yang waduh iso enggak ya gitu ya. Tapi ternyata anaknya kok
nggak masalah, dia juga langsung bisa mengikuti dan mengikuti langsung juara 2. Nah, sejak itu Berarti waktu itu Dek Aksa nggak tahu kalau ada iringan keyboardnya ya? Enggak. mungkin dia juga nggak begitu ingat Bu, karena masih kecil itu. Enggak, bahkan waktu itu saya ingat kostumnya saja kalau saya pakai kaos olahraga, padahal yang lain itu sudah bagus banget. Oke, luar biasa. Luar biasa, bersyukur ya Dek dapat orang tua dan guru yang sangat mensupport full. Saya yakin ini sebagian juga dari keinginan Dek Aksa sendiri begitu ya, karena kalau tidak suka tadi kan tidak cinta begitu kan, harus suka dulu baru suksesnya didapatkan kemudian begitu. Oke, pemirsa Dulur Kemenak Tuban, sebelum kita akhiri nih ada kesan dan pesan dulu nih. Monggo dari Ibu dulu ya. Iya, kita sebagai orang tua itu kan ingin yang terbaik buat anak. Jadi apapun yang kita berikan untuk anak itu berharap akan membuahkan hasil gitu ya. Jadi anak keberhasilan anak itu memang dari faktor dirinya sendiri juga, tapi juga orang tua itu sangat berpengaruh. Jadi selama ini saya menanamkan anak saya itu saya yang lebih tahu bagaimana cara mendidiknya gitu ya Bu ya. Jadi kalau kadang ada orang tua sudah terlalu percaya dengan anak, itu saya tidak bisa. Jadi saya harus selalu mengontrol waktu jam sholat, saya ingatkan, waktu belajar tetap saya ingatkan. Jadi saya ingin seimbang Bu. Jadi saya juga tidak mau kalau saya itu jadi anak yang kuper ya istilahnya, hanya mau belajar terus tapi dia sosialnya kurang. Saya juga ingin, sehingga saya juga selalu mensupport mengikutkan lomba-lomba masyarakat kita. Oke, luar biasa. Sekarang Dek Aksa nih mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Dek Aksa di MTS Kebun Melati. Monggo. Ayo kawan terus belajar gitu ya. Jangan patah semangat, tetap berprestasi. Ada buat teman-temannya. Yang penting ayo kawan-kawan belajar, jangan malas-malasan loh gitu ya Dek ya. Ya intinya kan tidak mungkin ya di sekolah pelosok. Kalau mau sungguh-sungguh mau belajar, insya Allah juga akan. Karena Kebun Melati ini kalau nggak salah dekatnya Bengawan ya. Iya. Oke, luar biasa. Oke. Waktu juga yang memisahkan kita, pemirsa semua dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita hari ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kementerian Agama tercinta dimanapun kita berada. Ada pantun ini Bu, membeli ikan sekalian mampir beli tawa. Yuk kita tingkatkan prestasi siswa begitu. Sekian persembahan dari saya. Jika ada salah kata, mari kita bicarakan dengan cinta, bukan malah mencari yang lebih sempurna. Sayur kupat jangan nekoro, menawi wonten lepat dalam nyuwun pangapura. Saya Lydia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.